the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, sholawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapat petunjuk syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara kritis, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM 122023030. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Apa itu Zina? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu zina. Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang sebelumnya tidak ada ikatan hubungan perkawinan yang sah. Bagaimana hukum zina menurut surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk." Pada ayat di atas dijelaskan bahwasannya perbuatan yang mendekati zina adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini ditunjukkan untuk memberi kesan tegas jika perbuatan zina sudah dilarang terlebih bagi yang melakukannya. Berikut macam-macam zina. Zina hakiki merupakan jenis zina yang dilakukan dengan cara bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan tanpa ikatan agama. Zina hakiki memiliki dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zina muhsan. Zina ini terjadi karena pelakunya masih memiliki status ikatan pernikahan suami, istri, janda, dan duda. Dalam artian jenis zina ini dilakukan dalam keadaan masih dalam ikatan atau pernah melakukan pernikahan secara sah. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ini merupakan salah satu jenis zina yang dilakukan oleh dua orang, yaitu laki-laki dalam keadaan terjakar dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Yang ketiga, zina majazi. Zina ini merupakan zina yang tidak mendapatkan hukuman had, tetapi tetap mendapatkan dosa. Hal ini juga kerap kali disebut zina tersembunyi, di mana zina yang sering tanpa sadar seseorang lakukan karena sudah menormalisasikan hal yang ternyata adalah larangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun 5 macam jenis zina yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zina hati. Zina hati merupakan zina yang didapat karena memikirkan atau menghayalkan seseorang yang bukan mahram atau tanpa ikatan dengan rasa senang dan bahagia. Yang kedua, zina mata terjadi ketika wanita dan laki-laki atau lawan jenis saling berpandangan dengan rasa bahagia dan senang tanpa adanya suatu ikatan. Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahui apa yang dilakukan oleh mata yang sedang memandang, tahu yang sedang disembunyikan dari dada, tentunya tidak ada sesuatu yang samar baginya. Yang ketiga, zina ucapan. Zina ini terkadang tanpa sadar dilakukan, terlebih lagi untuk kaum anak muda yang sedang jatuh cinta ketika seseorang membicarakan lawan jenis yang bukan mahram atau tanpa adanya ikatan dengan rasa bahagia dan senang. Hal ini sudah termasuk zina ya teman-teman. Zina tangan. Zina ini terjadi ketika laki-laki atau perempuan dengan sengaja memegang salah satu bagian tubuh dengan rasa bahagia dan senang. Zina ini
kerap kali dilakukan karena lingkungan pertemanan yang bebas ataupun pertemanan laki-laki dan perempuan yang tanpa membatasi pergaulan, sehingga hal ini diwajarkan untuk dilakukan dan dianggap hal biasa. Zina luar. Zina yang dilakukan dengan melibatkan alat kelamin tanpa adanya ikatan pernikahan. Bagaimana kita menghindarinya? Di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah untuk menghindari zina. Setidaknya ada 7 langkah agar terhindar dari perbuatan zina. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa. Yang kedua, menjauhi situasi yang membawa kepada zina. Ketiga, menjaga pergaulan yang baik. Keempat, mengendalikan nafsu. Kelima, memperkuat pendidikan agama. Yang keenam, mengikuti ajaran Islam dalam pemilihan pasangan. Dan yang terakhir, berpikir tentang akibat dan konsekuensi. Demikianlah pidato singkat saya pada siang hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina yang sering kita lakukan tanpa sadar. Tentunya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya Lestari memohon maaf atas kekurangannya serta terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam saya berucap dan bertindak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.